Di balik megahnya gedung parlemen dan gemerlapnya kota-kota besar, tersembunyi aturan-aturan yang bikin geleng kepala. Aturan yang bukan hanya unik, tapi kadang terasa tak masuk akal. Ini bukan fiksi, ini nyata. Di video kali ini, Cak Arif akan mengajak kalian menyusuri 7 negara dengan aturan paling aneh yang pernah ada. Urutan dari nomor 7 sampai yang paling ekstrim di nomor 1 akan bikin kamu mikir ulang soal arti kebebasan. Dan inilah 7 negara dengan aturan paling aneh di dunia. Nomor 7, Denmark. Nama anak harus disetujui pemerintah. Di banyak negara, memberi nama anak adalah momen sakral. Orang tua memilih nama dengan harapan, doa, bahkan warisan keluarga. Tapi di Denmark, urusannya jauh lebih rumit. Pemerintah Denmark punya daftar resmi berisi lebih dari 7.000 nama yang telah disetujui. Nama-nama ini sudah melalui proses seleksi ketat oleh Kementerian Urusan Gereja dan Keluarga. Tujuannya apa? Melindungi anak-anak dari nama yang dianggap aneh, memalukan, atau tidak pantas. Kalau nama pilihanmu tidak ada dalam daftar itu, kamu harus mengajukan izin khusus. Nama tersebut akan ditinjau oleh pejabat pemerintah dan bahkan bisa ditolak. Contohnya apa? Nama seperti Anus langsung ditolak karena dianggap vulgar. Nama Pluto sempat ditolak karena katanya terlalu cocok untuk anjing. Tapi setelah protes, akhirnya diterima. Tak hanya soal pantas atau tidak, nama juga harus jelas menunjukkan gender, tidak boleh ambigu dan tidak boleh berupa nama keluarga kecuali ada alasan kuat. Bahkan jika ingin menggunakan nama yang sangat unik, kamu harus mendapat persetujuan dari gereja lokal terlebih dahulu sebelum diajukan ke pemerintah. Dan jangan lupa, anak di Denmark wajib diberi nama sebelum usia 6 bulan. Kalau lewat dari itu, bisa kena sanksi administratif. Jadi di negara yang dikenal sebagai salah satu tempat paling bahagia di dunia, kebebasan memberi nama justru sangat dibatasi. Bayangkan nama anakmu harus lolos sensor negara. Di Denmark, nama bukan sekedar identitas, tapi juga urusan hukum. Bebas, tapi terkontrol. Nomor 6. Yunani, sepatu hak tinggi dilarang di situs bersejarah. Bayangkan kamu berdiri di depan Parthenon, monumen megah peninggalan peradaban Yunani kuno. Kamera siap, outfit sudah on point, dan kamu mengenakan sepatu hak tinggi yang elegan. Tapi sebelum melangkah, petugas mendekat dan berkata, "Maaf, sepatu Anda tidak diperbolehkan di sini." Yup, di Yunani, khususnya di situs-situs bersejarah seperti Akropolis dan Teater Epidaurus, sepatu hak tinggi, terutama jenis stelito, secara resmi dilarang. Aturan ini bukan sekedar gaya-gayaan, ini adalah bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang telah bertahan ribuan tahun. Larangan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2009, setelah para arkeolog menemukan bahwa sepatu berhak tajam bisa meninggalkan lekukan kecil di permukaan batu kuno. Lekukan yang mungkin tak terlihat oleh mata telanjang, tapi jika dilakukan oleh ribuan pengunjung setiap hari, dampaknya bisa sangat merusak. Yunani menerima jutaan wisatawan setiap tahun, dan situs seperti Akropolis bukan hanya tempat wisata, tapi juga simbol identitas nasional. Maka sepatu yang dianggap bisa menggores sejarah harus ditinggalkan. Tak hanya soal sepatu, pemerintah Yunani juga melarang pengunjung membawa pulang kerikil dari situs bersejarah, bahkan pasir dari pantai tertentu. Semua demi satu tujuan, menjaga agar masa lalu tetap utuh untuk masa depan. Di sini, sejarah bukan sekedar cerita. Ia hidup, berdiri kokoh, dan menuntut penghormatan. Fashion boleh berubah, tapi batu-batu kuno ini tak bisa diganti. Maka, jika kamu berkunjung ke Yunani, tinggalkan hak tinggimu dan biarkan langkahmu menyatu dengan jejak para filsuf, dewa, dan legenda. Nomor 5. Kamboja, pistol air dilarang saat Tahun Baru Khmer. Tahun Baru biasanya identik dengan kembang api, tawa, dan permainan air. Tapi di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, satu benda kecil bisa membuatmu berurusan dengan hukum. Pistol air. Sejak awal tahun 2000-an, pemerintah Kamboja secara resmi melarang penggunaan pistol air selama perayaan Tahun Baru Khmer, yang biasanya jatuh pada pertengahan April. Alasannya, bukan karena airnya,
tapi karena dampaknya. Gubernur Phnom Penh saat itu, C.A. Sopara, menyatakan bahwa permainan air yang awalnya dianggap menyenangkan justru memicu keresahan sosial. Banyak laporan tentang pelecehan, konflik antar kelompok, bahkan kecelakaan lalu lintas akibat jalanan yang licin dan pengendara yang terganggu oleh semprotan air. Bayangkan, di tengah perayaan tradisional yang penuh makna spiritual dan budaya, pistol air malah jadi pemicu keributan. Pemerintah pun mengambil langkah tegas, melarang penjualan, distribusi, dan penggunaan pistol air selama festival berlangsung. Larangan ini bukan hanya berlaku di jalanan, bahkan di rumah-rumah warga diimbau untuk tidak bermain air secara berlebihan. Tradisi Tahun Baru Khmer yang seharusnya menjadi momen refleksi dan penghormatan kepada leluhur, kini dijaga ketat agar tetap tenang dan tertib. Di banyak negara, pistol air adalah simbol kebebasan dan keceriaan. Tapi di Kamboja, benda kecil itu bisa mengganggu harmoni. Di sini, tradisi bukan untuk dirusak oleh euforia, tapi untuk dijaga dengan penuh rasa hormat. Nomor 4, Swiss. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam. Di Swiss, malam bukan hanya waktu untuk tidur, tapi waktu untuk diam. Di negara yang dikenal dengan ketertiban dan kedisiplinannya, suara sekecil apapun bisa dianggap gangguan, termasuk suara menyiram toilet. Percaya atau tidak, di beberapa apartemen di Swiss, menyiram toilet setelah pukul 10 malam bisa dianggap melanggar aturan rumah. Bukan karena airnya mahal, tapi karena suaranya dianggap sebagai bentuk polusi akustik. Aturan ini bukan hukum nasional, tapi bagian dari kesepakatan lokal yang disebut Hausordnung atau Reglement de Maison. Setiap gedung apartemen punya versi aturan rumahnya sendiri, dan banyak yang menetapkan waktu tenang atau Ruhezeiten dari pukul 22.00 hingga 07.00 pagi. Selama waktu tenang ini, penghuni diharapkan tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan suara keras, termasuk menyedot debu, mencuci pakaian, bermain musik, dan menyiram toilet. Meski tidak semua gedung menerapkan larangan ini secara ketat, beberapa pemilik apartemen bahkan mencantumkannya dalam kontrak sewa. Thomas Oberle, pengacara dari Asosiasi Pemilik Rumah HEV, pernah menyatakan bahwa aturan ini sebenarnya tidak tercantum dalam hukum Swiss secara resmi. Tapi karena sifat hukum sewa di Swiss yang fleksibel, pemilik properti bisa menetapkan aturan sesuai interpretasi mereka. Bayangkan, di tengah malam, kamu terbangun dan ingin ke kamar mandi. Tapi kamu harus memilih, menyiram dan beresiko ditegur, atau menunggu sampai pagi demi menjaga ketenangan tetangga. Di Swiss, privasi bukan hanya soal ruang, tapi juga soal suara. Di negara yang terkenal dengan jam tangan presisi dan coklat terbaik, bahkan suara toilet pun diatur dengan teliti. Di sini, ketenangan bukan sekedar kenyamanan, tapi bagian dari budaya. Nomor 3, Korea Utara. Dilarang tertidur saat Kim Jong-un berbicara. Di banyak negara, tertidur saat rapat mungkin hanya dianggap kurang sopan. Tapi di Korea Utara, itu bisa jadi hukuman mati. Di negara yang dipimpin oleh satu dinasti sejak 1948, pidato pemimpin bukan sekedar sambutan, tapi dianggap sebagai momen sakral. Ketika Kim Jong-un berbicara, semua mata harus terbuka, semua telinga harus mendengar, dan semua ekspresi harus menunjukkan rasa hormat mutlak. Tahun 2014, 2 pejabat tinggi dilaporkan tertidur saat menghadiri pertemuan militer bersama Kim Jong-un. Menurut laporan dari media Korea Selatan dan sumber intelijen, keduanya langsung ditangkap setelah pertemuan berakhir. Dan sejak hari itu, nama mereka tak pernah disebut lagi. Bukan hanya itu, pada tahun 2016, seorang menteri pendidikan dilaporkan dieksekusi oleh regu tembak karena tertidur saat menghadiri pertemuan resmi dengan sang pemimpin. Di Korea Utara, rasa kantuk bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap negara. Aturan ini tidak tertulis dalam konstitusi, tapi semua orang tahu, saat Kim Jong-un berbicara, tidak ada ruang untuk lelah, tidak ada toleransi untuk kelengahan. Bahkan ekspresi wajah pun harus dijaga. Terlalu datar bisa dianggap tidak antusias, terlalu santai bisa dianggap meremehkan. Di Korea Utara, kesetiaan bukan hanya soal ideologi, tapi soal sikap, bahkan saat tubuhmu menuntut istirahat. Di sini, mata harus tetap terbuka, meski hati ingin terlelap. Nomor 2, Australia Victoria. Dilarang ganti bola lampu tanpa lisensi.
Kalau di Indonesia mengganti bola lampu cukup ambil tangga, putar bohlam, selesai. Tapi di Victoria, Australia, urusannya bisa jadi pelanggaran hukum. Di negara bagian Victoria, pernah ada aturan yang menyatakan bahwa hanya teknisi listrik bersertifikat yang boleh mengganti bola lampu. Aturan ini tertuang dalam Electricity Safety Act 1998 yang menetapkan bahwa semua pekerjaan kelistrikan, sekecil apapun, harus dilakukan oleh tenaga profesional. Tujuannya jelas, keselamatan. Pemerintah Australia ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang tersengat listrik, menyebabkan korsleting, atau bahkan kebakaran hanya karena salah pasang bohlam. Statistik menunjukkan bahwa banyak kecelakaan domestik terjadi akibat kelalaian dalam urusan listrik. Aturan ini sempat bikin heboh. Bayangkan, untuk sekedar mengganti lampu di ruang tamu, kamu harus panggil teknisi, bayar jasa, dan tunggu giliran. Banyak warga menganggapnya berlebihan, tapi pemerintah bersikukuh, standar keselamatan harus dijaga. Namun, seiring waktu, aturan ini direvisi. Kini, warga diperbolehkan mengganti bola lampu sendiri, asalkan tidak melibatkan sistem kelistrikan kompleks atau area berisiko tinggi, seperti kamar mandi dan dapur. Tapi untuk pekerjaan lain, seperti memasang saklar, kabel, atau lampu gantung, lisensi tetap wajib. Dan kalau nekat melanggar, siap-siap kena denda. Meski jumlahnya tidak besar, sekitar $10 Australia, pelanggaran yang lebih serius bisa berujung pada sanksi hukum yang berat. Di Victoria, terang bukan hanya soal cahaya, tapi soal prosedur. Di sini, bahkan bohlam pun harus tunduk pada regulasi. Jadi, kalau kamu tinggal di sana, pastikan kamu tahu, mengganti lampu bukan urusan sepele. Nomor 1. Milan, Italia. Wajib tersenyum setiap saat. Milan, kota mode, seni, dan arsitektur. Di sini, ekspresi wajah bukan hanya soal suasana hati, tapi soal hukum. Percaya atau tidak, Milan punya aturan kuno yang mewajibkan warganya untuk tersenyum di tempat umum. Aturan ini berasal dari masa pemerintahan Austria-Hungaria, dan meskipun sudah berusia lebih dari seabad, belum pernah dicabut secara resmi. Tujuannya, menjaga citra kota sebagai tempat yang ramah, positif, dan menyenangkan. Milan ingin dikenal bukan hanya karena busana kelas dunia, tapi juga karena senyum warganya. Tapi, aturan ini tidak berlaku mutlak. Ada pengecualian. Kamu boleh tidak tersenyum jika sedang berada di rumah sakit, menghadiri pemakaman, atau menjenguk orang sakit. Di luar itu, wajah murung bisa dianggap sebagai pelanggaran ringan terhadap norma sosial. Meskipun jarang ditegakkan secara ketat, aturan ini tetap menjadi bagian dari identitas hukum Milan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa warga bisa ditegur jika terlihat terlalu murung di tempat umum. Bukan karena mereka melanggar hukum pidana, tapi karena dianggap merusak atmosfer kota. Di Milan, senyum bukan sekedar ekspresi, tapi simbol. Simbol bahwa hidup harus dijalani dengan elegan, bahkan saat dunia terasa berat. Di sini, wajah ceria adalah bagian dari etika publik, dan murung adalah gangguan visual. Jadi, kalau kamu berkunjung ke Milan, jangan lupa satu hal, bukan paspor, bukan dompet, tapi senyummu, karena di kota ini, bahagia bukan hanya pilihan, tapi kewajiban. Aturan dibuat untuk menjaga ketertiban, tapi kadang aturan juga mencerminkan betapa uniknya cara sebuah bangsa memandang dunia. Dari larangan menyeram toilet hingga kewajiban tersenyum, dunia ini memang penuh kejutan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu juga merasa aturan bisa jadi sangat absurd